Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berharap dan terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu senantiasa mengalami damai sejahtera Tuhan, senantiasa mengalami rahmat dan anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya di dalam kesempatan pagi hari ini juga saya terus mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, sehingga firman itu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi kehidupan kita, sehingga dalam segala menjalani kehidupan ini kita berkemenangan, kita mengalami pertolongan Tuhan, karena Dia selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Karena Dia, Tuhan, selalu kita harapkan dan kita percaya untuk melindungi, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Rabu tanggal 25 Mei tahun 2025 ini, saya mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 144 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dalam ayat ini dijelaskan tentang pengenalan daripada Daud akan Allah, dan saya berharap menjadi pengenalan kita juga di dalam kehidupan kita. Apakah yang tertulis? Dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah ke bawah kuasaku. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini pemazmur mengawalinya dengan kata terpujilah Tuhan. Dengan kata lain, dia sedang menunjukkan kekagumannya, menunjukkan kegemarannya di hadapan Tuhan, itu memuji Tuhan karena dia kagum akan Tuhan yang sungguh-sungguh dia kenal dalam kehidupannya. Dan dia berkata terpujilah Tuhan, artinya dalam nyanyian yang dinyanyikan Daud, yang menjadi fokus dan perhatiannya adalah kepada Tuhan. Jadi menyanyi bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, dia mengatakan terpujilah Tuhan. Tetapi yang menjadi sorotan kita pagi hari ini adalah, mengapa Daud mengatakan terpujilah Tuhan? Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, alasannya adalah karena Daud sungguh mengalami pengalaman dan pengenalan akan Allah. Dan itu salah sebabnya dia mengarahkan nyanyian pujiannya kepada Tuhan. Sebab Daud di dalam pengalamannya, di dalam pengenalannya, dia berkata Allah itu adalah gunung batu bagi dirinya. Allah itu mengajar dirinya. Allah itu tempat perlindungan bagi dirinya. Allah itu pertahanan bagi dirinya. Allah itu adalah kota benteng dan penyelamat bagi Daud. Allah itu adalah perisai dan tempat Daud berlindung. Dan bahkan dia mengatakan Allah menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa Daud. Itu karena pertolongan dari Allah. Wow, luar biasa sekali. Dia mengenal Allahnya dengan benar, membuat dia memuji Tuhan. Dan membuat saya juga menjadi bertanya pada pagi hari ini kepada diri saya, dan juga menyampaikan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Siapakah Tuhan itu bagi saudara? Siapakah Allah itu bagi saya? Sejauh mana pengenalan saya? Itu menjadi pertanyaannya. Kalau Daud mengenal Allah yang sungguh Allah yang begitu luar biasa, sebagai gunung batu baginya, sebagai pribadi yang mengajar dia berperang, yang menjadi tempat perlindungan pertahanan baginya, menjadi kota benteng dan penyelamat bagi dirinya, perisai bagi dirinya, dan juga menjadi tempat berlindung bagi Daud, bahkan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa Daud karena pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya juga menyadari sesungguhnya kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi menjadi pertanyaannya kembali adalah, apakah kita menyadari bahwa itu semuanya karena pertolongan Tuhan? Jika Bapak Ibu diberkati, jika Bapak Ibu ditolong, jika Bapak Ibu dilindungi, apakah sadar bahwa itu karena pertolongan Tuhan? Apakah sadar kalau itu karena kebaikan Tuhan? Apakah membuat kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita? Atau mengandalkan atau mengatakan itu karena kekuatan kita? Daud tidak melakukan itu.
Dia mengatakan terpujilah Tuhan, artinya dia mengagungkan Tuhan. Dia menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan dia berfokuskan hati kepada Tuhan. Karena semua yang dialaminya, semua yang dirasakannya, itu dia sadari benar karena pertolongan Tuhan. Dan dia sungguh mengenal Allah itu, Allah yang melindungi dia, Allah yang menjadi kota benteng, menjadi perlindungan baginya, menjadi gunung batu baginya, dan menjadi penyelamat baginya. Sekali lagi saya katakan, artinya Daud di dalam kenyataan, di dalam kesadaran yang jelas, Daud berkata terpujilah Tuhan, karena Tuhan memang sangat layak dipuji. Tapi juga karena Daud mengalami dan merasakan bahwa Allah itu dapat diandalkan dan diharapkan. Dan karena Daud mengalami pribadi Allah di dalam hidupnya yang begitu sangat nyata. Saudaraku dikasih Tuhan, saya berharap dan berdoa pada kesempatan ini kita semua juga bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Bukan hanya sebatas kata-kata. Terpujilah Tuhan bukan hanya sebatas nyanyian, tapi karena kita juga mengenal Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Atau Bapak Ibu pagi hari ini coba berpikir sejenak. Sejauh mana Anda mengalami Allah dalam hidup Anda? Sejauh mana, sedalam apa Allah mengenal Allah di dalam kehidupan Anda? Kalau itu ada, saya percaya setiap kita akan menaikkan puji-pujian dan berkata terpujilah Allah. Coba pikirkan sejenak. Apakah saudara bisa menyadari bahwa itu adalah kebaikan Tuhan? Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, mengapa saya gemar memuji Tuhan? Salah satunya adalah memang karena saya sungguh menyadari, merasakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi juga di saat saya memuji Tuhan, saya bisa merasakan situasi keintiman relasi dengan Tuhan. Saya sudah pernah katakan bahwa saya sebenarnya bukan orang. Saya sungguh tidak bisa bermain gitar itu, bisa bermain gitar untuk diri saya secara khusus. Mengajak orang menyanyi saya sambil bermain gitar, saya menyadari sangat-sangat terbatas sekali. Tapi kalau saya menyanyikan pujian sambil bermain musik, saya bisa menikmati relasi dan keintiman dengan Tuhan. Dan menjadi sarana bagi saya untuk berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan saya sudah mengalami Tuhan, dan saya mengenal Tuhan itu Allah Tuhan yang sungguh-sungguh baik dan sungguh dapat diandalkan dalam kehidupan saya. Makanya saya memuji Tuhan. Sekali lagi, saya mau menyampaikan hal ini bukan untuk membagikan pengalaman saya, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu bagaimana dengan pengalaman Anda. Kalau memang Anda mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, Anda mengalami pertolongan Tuhan, dan juga merasakan mempercayai tentang bahwa Tuhan itu adalah sebagai gunung batu, pengajar, kota benteng dan perlindungan, perisai bagi Anda dan keluarga, seharusnya kita menaikkan puji-pujian juga kepada Tuhan. Daud melakukan itu. Daud mengerjakan itu. Dan dikatakan terpujilah Tuhan. Bukan hanya sebatas nyanyian pujian, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi karena dia merasakan, menyadari, mempercayai, mengalami bahwa Tuhan itu baginya adalah sebagai gunung batu, sebagai pengajar, sebagai kota benteng, sebagai penyelamat, dan sebagai perisai, bahkan tempat perlindungan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu juga bisa kembali membawa puji-pujian kepada Tuhan, mengatakan terpujilah Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Dan jika Bapak Ibu juga merasakan ada sesuatu yang begitu sulit untuk Anda hadapi, kiranya Tuhan sebagai pengajar itu mengajar saudara. Tapi terlebih lagi, biarlah di dalam kehidupan kita terus membawa puji-pujian kepada Tuhan, Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam nama Yesus, karena kita mengenal Dia. Dan saya berdoa juga biar Bapak Ibu senantiasa semakin bertambah, kita semua semakin bertambah di dalam pengenalan kita akan Allah. Pengenalan itu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah serana pikiran dan pengetahuan saja, wawasan saja. Tapi pengenalan itu adalah karena kita mengalami relasi, pengalaman bersama-sama dengan Dia. Itulah yang namanya pengenalan. Doa dan harapan saya, Bapak dan Ibu semakin mengenal Allah, semakin mengenal Tuhan sebagai pribadi yang menjadi gunung batu, sebagai pribadi yang mengajar, sebagai pribadi yang menjadi kota benteng dan penyelamat, perisai dan tempat perlindungan. Jika hari-hari ini Bapak Ibu mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, saya mau sampaikan, Allah akan mengajar kita berperang. Allah akan mengajar kita untuk bisa bertempur dalam menghadapi semua itu, bertempur dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, dan
tentu lebih penting lagi, bukan kita mengandalkan kekuatan kita, tapi Dia mengajar kita bertempur, dan Dia juga menolong kita untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita semuanya semakin mengenal Tuhan, kita semakin membawa puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus, dan kita juga bisa mengalami kemenangan yang lebih lagi, sehingga meningkatkan pengalaman kita, meningkatkan kepercayaan kita, meningkatkan pengenalan kita kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan saya berdoa pagi hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin mengalami pertolongan Allah, dan semakin membawa puji-pujian bagi Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama di dalam Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur bersama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Engkau yang memberikan kami suatu teladan di dalam pengalaman Daud, yang menaikkan pujian dan berkata, terpujilah Tuhan, karena dia mengalami, mengenal, mempercayai Allah yang dia sembah sebagai gunung batu, sebagai pengajar, sebagai kota benteng dan penyelamat, serta perisai juga tempat perlindungan dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami juga datang kepadamu. Kami menaikkan pujian dan berkata, terpujilah Tuhan, karena kami tahu Engkaulah gunung batu, Engkaulah pengajar, Engkaulah kota benteng dan penyelamat. Tetapi ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami tidak hanya sekedar mengetahuinya, tapi kami juga mengalaminya dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa lebih leluasa lagi, lebih puas lagi untuk mengatakan terpujilah Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Engkaulah menjadi gunung batu, Engkaulah menyatakan dirimu sebagai pengajar, Engkaulah menyatakan dirimu sebagai kota benteng dan penyelamat, perisai dan tempat perlindungan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bahwa setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini untuk mengalami Engkau ya Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka semakin mengenal Engkau dan membawa mereka semakin gemar untuk menaikkan pujian dan mengatakan pujian kepada Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, jika ada saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami situasi sakit, Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu, dan takkanlah hati bagi mereka untuk terus berharap kepadamu, sehingga mereka juga terus bisa melihat akan kebaikan Tuhan, dan mereka terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus sekali lagi kami serahkan seluruh saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Nyatakanlah pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa dan harapan kami, karena Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh menjadi kota perlindungan kami, dan tempat kami berlindung, dan tempat kami untuk mendapatkan pengajaran untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita tentang firman Tuhan, yang mana kita tahu Daud mengatakan terpujilah Tuhan karena pengenalannya akan Allah yang dia alami dan juga rasakan dan dia percayai. Harapan saya pagi hari ini semua kita bisa mengalami perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga kita terus membawa puji-pujian bagi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan dengan mendengarkan renungan ini, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu alami sebagai pernyataan iman, supaya iman kita diteguhkan melalui apa yang kita tuliskan atau Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan melalui renungan ini, kirimkanlah renungan ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, supaya mereka juga bisa mengalami pengenalan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu jika mengalami pergumulan dan ada hal-hal yang perlu didiskusikan melalui atau berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa berkirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini, sehingga kita bisa saling mendoakan, dan kita percaya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah pribadi yang tetap mendengar dan menjawab doa-doa umatnya. Demikianlah akhir dari renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati anugerah Tuhan dan membawa pujian bagi Tuhan dan mengalami pengenalan yang semakin bertambah akan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.